Jadi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Ini maksudnya ngerti? Membunuh para nabi. Nah, jadi kalau nabi suka berpuasa, menahan hawa nafsu, tapi ini orang yang suka mengikuti hawa nafsu, malah mendorong. Nah, itu adalah orang-orang yang membunuh nabi, dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh dengan berbuat adil dari manusia. Jadi begitu kita menyampaikan supaya mengikuti nabi, maka disalahkan kita. Nah, itu sama. Maka beri kabar gembira mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi dua golongan yang bertemu. Ya, ini di zaman kita ini begitu. Yang satu berperang di jalan Allah dan yang lain ingkar. Jadi kalau misalnya seseorang dipasangkan dengan pasangan yang satunya tidak percaya atau tidak mau berperang di jalan Allah dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan terus untuk menimba menggali ilmu Allah. Semoga kita dengan apa yang kita usahakan ini mendapat ridhonya. Kita baca surat Al-Imran ya. Sudah dapat Al-Imran? Bismillah. Al-Hadiyah Rasyid. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Jadi ini sama juga seperti di Al-Baqarah, yang maksudnya Allah Maha menguasai semua makhluk. Allah tidak ada sembahan kecuali Dia yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri. Dia menurunkan atasmu Alkitab dengan kebenaran, yang membenarkan dengan apa yang di hadapannya, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kalau dibaca Taurat, Taurat itu hukum yang turun kepada Nabi Musa, yaitu syariat. Ini lebih seperti itu. Jadi kalau Injil itu turunnya kepada Nabi Isa, jadi itu lebih kepada hakikatnya. Jadi saya ulang karena ada tanda sambung. Diturunkan atasmu Alkitab dengan kebenaran, yang membenarkan dengan apa yang di hadapannya, dan diturunkan Taurat dan Injil dari sebelumnya sebagai petunjuk untuk manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan, pembeda. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka siksaan yang sangat keras, dan Allah Maha Perkasa mempunyai balasan. Sungguh Allah tidak tersembunyi atasnya sesuatu pun di bumi dan tidak di langit. Dia yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Tidak ada sembahan kecuali Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia yang menurunkan atasmu Alkitab, darinya ayat-ayat yang muhkamat, di sana induk kitab dan yang lain mutasyabihat. Maka adapun orang-orang yang di hati mereka cenderung kepada kesesatan, lalu mereka mengikuti apa yang samar darinya. Mereka mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya.
Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalami di dalam ilmu, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Semua dari sisi Rabbi kami, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Ya. Dia yang menurunkan atasmu Alkitab, ilmu, darinya ayat-ayat yang muhkamat. Jadi kalau yang muhkamat ini jelas, waktu kita baca ini langsung bisa dimengerti. Nah, di sanalah induk kitab. Jadi ini banyak dalam Al-Quran ini lebih banyak yang muhkamat. Dan yang lain mutasyabihat. Mutasyabihat ini harus dijelaskan karena tidak semua orang mengerti, hanya sedikit. Maka adapun orang-orang yang di dalam hati mereka cenderung kepada kesesatan, lalu mereka mengikuti apa yang samar atau yang mutasyabihat darinya. Mereka mencari-cari takwilnya, mencari-cari fitnah, dan mereka mencari-cari takwilnya. Jadi kalau kita baca misalnya, kita tidak paham, itu lewatkan aja. Jangan kita cari ini apa ya, maksudnya apa. Gak usah, nanti Allah kita ulang lagi pada kesempatan lain, Allah akan memasukkan pemahaman itu dalam diri kita. Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah ini kan jelas, tidak mengetahui takwilnya itu kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalami di dalam ilmu, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Semua dari sisi Rabbi kami. Jadi orang yang mendalami ilmu, dia akan yakin kebenarannya. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Jadi ini seperti penjelasan-penjelasan yang saya berikan ini. Nah, dulunya tidak, misalnya kita tidak pernah mendengar. Nah, kalau orang-orang yang berakal sehat, dia akan, oh iya ini benar, kebenaran ini dari Allah. Rabbi kami, jangan engkau condongkan hati kami sesudah ketika engkau memberi petunjuk kami, dan berilah untuk kami dari sisi engkau rahmat. Sungguh engkau maha pemberi. Rabbi kami, sungguh engkau mengumpulkan manusia kepada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ini doa ketika kita baca ini langsung kita aminkan. Sungguh orang-orang yang ingkar tidak akan bermanfaat atas mereka harta mereka dan tidak anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Dan mereka bahan bakar api neraka. Seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang dari sebelum mereka. Mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Lalu Allah menghukum mereka dengan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksaan. Katakan kepada orang-orang yang ingkar, kalian akan digiring dan dikumpulkan kepada jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Sungguh telah ada bagi kalian ayat-ayat di dalam dua golongan yang bertemu. Segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain ingkar. Mereka melihat mereka seperti dua kali mereka dengan penglihatan mata. Dan Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sungguh di dalam demikian benar-benar pelajaran untuk orang-orang yang mempunyai penglihatan. Sungguh di dalam demikian benar-benar pelajaran untuk orang-orang yang mempunyai penglihatan. Jadi dua golongan yang bertemu. Ini di zaman kita ini begitu. Yang satu berperang di jalan Allah dan yang lain ingkar. Jadi kalau misalnya seseorang dipasangkan dengan pasangan yang satunya
tidak percaya atau tidak mau berperang di jalan Allah, dan yang lainnya mau berperang. Itu dua golongan yang bertemu. Mereka melihat mereka seperti dua kali mereka dengan penglihatan mata. Jadi itu dari pasangan begitu, dari golongan-golongan begitu, umat bisa jadi ada yang dipertemukan seperti itu. Misalnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, dalam apa ya ada yang suka mau berperang di jalan Allah, ada yang tidak. Maunya enak aja, itu kan yang mau cari yang senangnya, enaknya, itu berarti nggak mau berperang begitu. Nah ini kalau dilihat sepertinya orang tuh lebih banyak, masing-masing melihat seperti itu, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi kalau Allah menolong, itu berarti Allah akan meneguhkan pendirian kita. Ya. Jadi sungguh di dalam demikian benar-benar pelajaran untuk orang yang mempunyai penglihatan. Yang maksudnya penglihatan itu dia bisa melihat ayat-ayat Allah. Ini paham ya? Dihiaskan kepada manusia kecintaan syahwat dari wanita dan anak-anak, dan harta yang berlimpah dari emas dan perak, dan kuda yang terlatih yang bagus, dan hewan ternak dan kebun. Demikian itu kesenangan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Katakan, apakah aku beritahu kalian dengan yang lebih baik dari demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbi mereka, dengan jannah mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci dan keridhaan dari Allah. Dan Allah Maha melihat terhadap hamba. Ini karena kalimatnya jelas, saya anggap jelas, saya lanjut terus. Adalah orang-orang yang mereka mengatakan, Rabbi kami, sungguh kami beriman, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, dan peliharalah kami atas siksa neraka. Adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang patuh, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan kecuali Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu teguh dengan keadilan. Tidak ada sembahan kecuali Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah ini ada kata-kata tadi, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Ini ada keutamaan di waktu sahur itu, memohon ampun. Karena kalau kita sadar sebenarnya kita senantiasa berbuat dosa. Nah ini kita gunakan waktu bulan puasa ini benar-benar untuk bertobat, mohon ampun. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Islam itu berserah diri. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab ilmu, kecuali dari sesudah apa yang datang kepada mereka ilmu dengan kedengkian di antara mereka. Dan siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat dengan menghitung. Maka jika mereka mendebatmu, maka katakan, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan orang yang mengikutiku. Dan katakan kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang buta, apakah kalian berserah diri? Maka jika mereka berserah diri, maka sungguh telah mereka mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sungguh hanyalah atasmu menyampaikan, dan Allah Maha melihat terhadap hamba. Jadi kalau ada yang mendebat, itu tugas kita cuma mengatakan saya menyerahkan diri kepada Allah dan siapa yang mengikuti saya.
Nah, ini, dan katakan kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang buta. Buta ini berarti nggak tahu ilmu. Kalau diberi kitab berarti dia tahu ilmu. Apakah kalian berserah diri? Nah, jadi seperti yang kita lakukan, menjelaskan untuk mengenal Allah, mengenal diri. Kalau mereka mau mendengar, berarti mereka mau mengikuti. Walaupun tidak tahu ilmu, tapi hatinya ikut, itu insya Allah akan mendapat petunjuk. Karena dia sudah berserah. Ya. Dan jika mereka berpaling, maka sungguh hanyalah atasmu menyampaikan. Dan Allah maha melihat terhadap hamba. Sungguh orang-orang yang mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan mereka mengatakan, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, dan mereka membunuh orang-orang yang mereka menyuruh terhadap keadilan dari manusia, maka beri kabar gembira mereka dengan siksaan yang pedih. Nah, jadi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, ini maksudnya ngerti? Membunuh para nabi. Nah, jadi kalau nabi suka berpuasa, menahan hawa nafsu, tapi ini orang yang suka mengikuti hawa nafsu, malah mendorong, itu adalah orang-orang yang membunuh nabi, dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh dengan berbuat adil dari manusia. Jadi begitu kita menyampaikan supaya mengikuti nabi, maka disalahkan kita. Nah, itu sama. Maka beri kabar gembira mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Mereka itu orang-orang yang hapus amal mereka di dunia dan di akhirat, dan tidak bagi mereka dari penolong. Nah, ini udah jelas, orang-orang yang seperti itu hapus amalnya. Apakah tidak engkau lihat kepada orang-orang yang diberi sebahagian dari kitab, mereka menyeru kepada kitab Allah, supaya memutuskan hukum di antara mereka. Kemudian berpaling sebahagian dari mereka, sedang mereka adalah orang-orang yang berpaling atau membangkang. Ya. Apakah engkau melihat kepada orang-orang yang diberi sebahagian dari kitab? Mereka menyeru kepada kitab Allah supaya mereka memutuskan hukum di antara mereka. Kemudian berpaling sebahagian dari mereka. Artinya dikasih tahu ilmu itu enggak sepenuhnya, sebahagiannya. Mereka menyeru kepada ilmu Allah untuk memutuskan hukum, tapi berpaling, nggak mau melaksanakan. Yang sulit, yang susah nggak mau dilaksanakan. Itulah orang-orang yang pembangkang. Demikian dengan karena mereka mengatakan, tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari terhitung. Dan menipu mereka, mereka tertipu di dalam agama mereka. Apa yang ada mereka ada-adakan. Nah, jadi itu karena kalau orang menganggap bahwa ringan siksaan Allah itu, itu menjadi bahaya. Lalu bagaimana apabila kami mengumpulkan mereka kepada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan dipenuhi tiap-tiap diri apa yang dikerjakan sedang mereka tidak dizolimi. Katakan, ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu semua kebaikan. Sungguh Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa.
Engkau memasukkan malam di dalam siang, dan engkau memasukkan siang di dalam malam. Dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau memberi rezeki siapa yang engkau kehendaki dengan tanpa perhitungan. Jadi kita baca dua ayat ini. Ini sebenarnya intinya, semua kekuasaan itu milik Allah. Kewenangan hanyalah kewenangan Allah, tidak ada kita. Ya. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang ingkar sebagai pelindung atau pemimpin dari selain orang-orang beriman. Dan siapa yang berbuat demikian, maka tidak dari Allah di dalam sesuatu pun, kecuali bahwa dia takut dari mereka dengan ketakutan. Dengan takut. Dan Allah mengingatkan kalian dirinya, dan kepada Allah tempat kembali. Ini ngerti enggak? Jadi kalimat yang pertama jelas, janganlah orang beriman menjadikan orang ingkar sebagai pemimpin, sebagai pelindung dari selain orang beriman. Siapa yang berbuat demikian, maka tidak dari Allah dari tentang sesuatu pun, kecuali karena takut. Misalnya kita berada di kepemimpinan orang yang zolim. Kalau misalnya kita tidak memilih dia, kita dihabisi misalnya keluarga atau gimana. Ini karena untuk menjaga, itu nggak apa-apa. Siasat berarti. Dan Allah mengingatkan kalian dirinya. Ini ngerti? Jadi yang diingatkan diri jiwa kita ini supaya tidak berbuat seperti itu. Dan kepada Allah tempat kembali. Katakan, jika kalian menyembunyikan apa yang di dada kalian, atau kalian menyatakannya, Allah mengetahuinya. Dan Dia mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Lagi. Pada hari kalian mendapati tiap-tiap diri apa yang dikerjakan dari kebaikan dihadirkan, dan apa yang dikerjakan dari keburukan dihadirkan. Sangat ingin sekiranya bahwa di antaranya dan di antara dia masa yang panjang. Dan Allah mengingatkan kalian dirinya. Dan Allah Maha pengasih terhadap hamba. Nah, ini pada hari kalian mendapati tiap-tiap diri apa yang dikerjakan itu dari kebaikan, dari keburukan itu dihadirkan, dinampakkan. Nah, di situ rasanya maunya masa itu jauh, jangan terjadi. Allah mengingatkan kalian dirinya. Jadi dalam diri kita itu kan seperti yang sudah saya jelaskan, ada firman Allah, ada diri kita. Nah ini kita diingatkan kembali. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian, dan Dia memaafkan, mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakan, taatilah Allah
dan Rasul. Maka jika mereka berpaling, maka sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Sungguh Allah memilih Adam dan Nuh dan pengikut Ibrahim dan pengikut keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Keturunan sebahagiannya dari sebahagian yang lain, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketika berkata istri Imran, Rabbi, sungguh aku bernazar kepadamu apa yang di dalam perutku yang berbakti, maka terimalah dariku. Sungguh engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini waktu hamil Maryam. Maka tatkala dia melahirkannya, dia berkata, Rabbi, sungguh aku melahirkannya perempuan. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dilahirkan. Dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Dan sungguh aku menamainya Maryam, dan sungguh aku memohonkan perlindungannya kepadamu dan keturunannya dari setan terkutuk. Lalu Rabbinya mengabulkannya dengan pengabulan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan Zakaria memeliharanya. Tiap kali dia masuki atasnya, Zakaria pada mihrab, dia mendapati di sisinya rizki. Dia berkata, wahai Maryam, bagaimana ini menjadi bagimu, milik? Ini menjadi untukmu. Dia berkata, itu dari sisi Allah. Sungguh Allah, dia memberi rizki orang yang dia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbinya. Dia berkata, Rabbi, berikan untukku dari sisi engkau keturunan yang baik. Sungguh engkau Maha mendengar doa. Lalu menyerunya malaikat, dan sedang dia berdiri sholat di mihrab. Nah, ini Nabi Zakaria. Sungguh Allah memberi kabar gembira engkau dengan Yahya, seorang yang membenarkan dengan kalimat-kalimat dari Allah, dan anutan, dan seorang yang mampu menahan syahwat, dan seorang nabi dari termasuk orang-orang yang soleh. Dia berkata, Rabbi, bagaimana menjadi bagiku seorang anak, dan sungguh telah aku sampai usia yang sangat tua dan istriku seorang yang mandul. Dia berfirman, demikian itu Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dia berkata, Rabbi, dan jadikan untukku ayat, tanda. Dia berfirman, ayatmu, tandamu adalah tidak engkau berbicara pada manusia 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan ingatlah Rabbimu yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu petang dan pagi. Jadi ngajinya malam ini sini aja. Ya. Jadi kita 41 ya. Nah. Ada yang nggak jelas ini tadi? Ya. Ini kan Nabi Zakaria minta tanda kepada Allah. Tandanya apa? Tandamu adalah tidak engkau berbicara kepada manusia 3 hari kecuali dengan isyarat. Artinya dalam keadaan sehat, tapi dia nggak ngomong sama orang. Berarti itulah tandanya betul Allah sedang memberi dia seorang anak.
Jadi karena kalau Allah sudah memberi tanda itu memang ya sehat kita, tapi nggak bisa ngomong. Nah, gitu. Ya, udah jelas ya. Nah. Lain ada yang dari ini? Ini Nabi Zakaria. Iya. Bagaimana sholat? Ya jelas lah. Karena gambarannya gimana nih? Sholat yang dimaksud sholat itu kan sambung. Sholat sambung hati. Sambung hati kepada Allah itu sholat dulu. Cuman sholat pada zaman kita ini karena memang udah disyariatkan, diatur sedemikian untuk dengan tujuan untuk apa? Untuk menilai sholat doim kita, sholat yang senantiasa kita itu gimana. Dulu udah pernah Ibu jelaskan itu bahwa sholat 5 waktu adalah gambaran kita dalam mendirikan sholat. Nanti mungkin bisa dilihat lagi di ulangan. Paham nih? Jadi kalau kita misalnya sholat subuhnya misalnya kita nggak khusyuk waktu kita baca Al-Fatihah gitu. Itu kan berdiri. Waktu berdiri berarti kita selama dari sholat Isya tadi sampai dengan waktu subuh itu kita nggak dalam menegakkan Al-Quran. Nah, pekerjaan kita, lalai kita dengan pekerjaan yang lain, pikiran kita nggak begitu, nggak nyambung. Jadi itu bisa kita lihat. Nanti waktu rukuknya begitu juga. Kalau rukuknya kita bisa betul tenang, kita sadar yang terpuji itu Allah, yang Maha Agung itu Allah. Nah, kita merasa nggak ada ini kita. Berarti alhamdulillah berarti kita dengan sesama itu nggak ada merasa lebih, merasa apa. Nah, begitu. Jadi sholat 5 waktu adalah untuk menilai sholat kita yang senantiasa tuh mendirikan sholatnya. Kalau itu mengerjakan sholat yang 5 waktu, kalau yang disuruh mendirikan sholat itu sepanjang waktu. Saya bisa katanya orang yaitu tadi kalau menegakkan itu berarti sepanjang waktu dia tegak berdiri. Itulah orang yang berhubungan selalu dengan Allah itu. Dia berarti sholat ya. Selalu sadar. Selalu sholat, selalu ini sama Allah. Yang 5 waktu itu mengerjakan untuk melihat yang kita mendirikan tadi. Nampak memang di situ kalau kita benar mengerjakannya. Misalnya kita zikir, mau tidur nih, udah zikir, udah dalam doa minta kita sama Allah. Jadi waktu bangun pun kita nyaman, kita enak. Waktu kerjakan sholat itu memang nyambung. Gitu. Mungkin ini dulu yang penjelasannya. Ada pertanyaan nggak sehubungan ke depan ini? Atau yang kemarin-kemarin?